Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dia pun adalah Allah yang Maha memiliki, Maha menguasai hari pembalasan. Hanya kepadanya sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepadanya sajalah kita semua meminta pertolongan. Semua manusia, bahkan semua makhluk kecil di hadapan kemahabesaran Allah, semua hina di hadapan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, semua terbatas di hadapan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, bahkan kepada seluruh pengikutnya yang sungguh-sungguh mencintai beliau dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan beliau di dalam surganya kelak. Beliaulah yang sangat merindukan saudara-saudaranya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sungguh saya sangat merindukan saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian sahabat-sahabatku. Yang saya rindukan saudara-saudaraku. Sahabat kemudian bertanya, siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, saudara-saudara saya adalah mereka yang tidak pernah melihat saya, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan saya, tapi mereka beriman kepada saya. Jika mereka berjumpa Nabi dan beriman, mereka itu sahabat. Tapi kita yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah berjumpa Nabi, justru disifati oleh beliau sebagai saudara-saudaranya. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepadanya dan mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menurut Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, adalah ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beratnya ayat tersebut, sehingga ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad asra'a ilaika syai'un, Anda kelihatan cepat sekali beruban. Apa penyebabnya? Maka Nabi kemudian menjawab, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Saya beruban disebabkan oleh surah Hud dan yang semisal dengannya. Jadi ayat yang paling berat yang Nabi rasakan itu ada di dalam Al-Quran pada surah Hud.
Yang kata Abdullah bin Mas'ud, sejak turunnya ayat itu, saya tidak pernah lagi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Sejak ayat itu tuh. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang ke-112 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqrabu innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqamalah engkau ya Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan begitu juga orang-orang yang telah bertaubat yang bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, terhadap apa yang kalian lakukan Maha menatap. Ayat ini berat dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada beliau untuk istiqamah, dan istiqamah adalah perintah yang sangat berat. Istiqamah itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Kalau tidak berat, pasti bukan istiqamah. Mungkin itu istirahat kalau tidak berat. Karena kalau istiqamah pasti terasa berat. Istiqamah membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan muhasabah, evaluasi diri. Nah, subuh ini adalah subuh terakhir bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Selama 1 bulan, mudah-mudahan kita telah melakukan mujahadah, kesungguhan di dalam ibadah khususnya, bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Maka di akhir Ramadan ini, mari kita sempurnakan dengan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Paling tidak pada 5 hal. 1, iman kita. Yang kedua, ibadah kita. Yang ketiga, akhlak kita. Yang keempat, ilmu kita. Dan yang kelima, taubat kita. Yang pertama, iman. Mengapa iman yang dievaluasi lebih dahulu? Karena iman inilah syarat mutlak keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, tapi syaratnya wa huwa mu'min, dia harus beriman. "Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami pasti, kata Allah, akan menjadikan kehidupannya di dunia ini menjadi kehidupan yang berkualitas. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami pasti, kata Allah, akan memberikan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Apalagi iman itu sifatnya fluktuatif. Kadang-kadang naik, mungkin naiknya pesat sekali, tapi terkadang pula turun, bahkan barangkali turunnya sangat drastis. Sehingga kata para ulama kita seperti Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Sahihnya, "Al-imanu yazidu wa yanqusu." Iman itu bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, iman tidak hanya sekedar bertambah dan berkurang, tapi iman juga yadkhulu wa yakhruju, masuk dan keluar. Kalau hanya sekedar tambah kurang, alhamdulillah, meskipun berkurang, yang jelas iman itu masih ada. Tapi bagaimana kalau sudah sampai pada level masuk keluar, berarti ada masa di mana iman itu keluar dari dalam hati kita dan meninggalkan diri kita. Lalu bagaimana jika kita tinggalkan dunia ini justru pada saat iman itu keluar dari dalam hati kita? Tentu Allah akan haramkan surga kepada kita. "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Siapa saja yang menyekutukan Allah,
maka Allah haramkan surga baginya. Kalau surga diharamkan, itu artinya neraka yang akan menjadi tempat kembali kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini mesti selalu dijaga, dirawat, dipelihara sehingga ia semakin kokoh dan kuat di dalam hati kita. Caranya seperti apa? Yang pertama, banyak-banyak kita berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang. Hati adalah wadahnya, tempatnya iman. Kalau wadahnya tenang, isinya juga akan tenang. Tapi kalau wadahnya goyah, maka isinya juga akan menjadi mudah goyah. Begitulah iman kita. Jika hati kita tenang, maka iman yang ada di dalamnya akan terjaga dan terpelihara. Tapi begitu hati kita mudah gelisah, gampang goyah, maka iman yang ada di dalamnya juga akan menjadi rapuh. Maka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan ini telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sepanjang malam kita isi kehidupan kita dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Yang kedua, iman itu dijaga dan dipelihara dengan membaca Al-Qur'an. Paling tidak mendengar ketika Al-Qur'an itu dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, imannya bertambah. Ternyata sekedar mendengar pembacaan Al-Qur'an itu sudah bisa menambah iman kita, apalagi jika kita sendiri yang membaca Al-Qur'an itu. Ulama kita yang berkata seperti ini, apabila engkau ingin disapa oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Dan jika engkau yang ingin menyapa Allah, maka berdoalah. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, seakan-akan Allah yang berbicara, Allah yang menyapa kita. Tapi kalau kita yang berdoa, maka kitalah yang bicara, kita yang menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan juga telah membiasakan diri kita untuk semakin mengakrabkan, mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Dan mungkin di antara kita ada yang bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini sampai beberapa kali. Nah, pelihara, jaga konsistensinya. Di luar Ramadan, teruslah kita membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk menghatamkannya pada setiap kurun waktu yang tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga iman kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik hati kita. Allah yang menitipkan iman itu di dalam hati kita. Maka Allah lah yang akan sanggup menjaga dan memeliharanya. Nah, kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang bisa kita baca, baik dari Al-Qur'an, dari hadis, ataupun yang diajarkan oleh para ulama kita. Kalau kita mau membaca doa yang diambil dari Al-Qur'an, di awal-awal surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah iman kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi rahmat. Jadi kita memohon kepada Allah dalam doa tadi supaya hati-hati kita yang sudah dititipi iman oleh Allah tidak tergelincir lagi. Bukankah dalam kehidupan ini kadang kita mendengar ada orang yang tadinya dia beriman, lahir dari keluarga muslim sampai dia dewasa masih muslim, tapi ternyata setelah dewasa kemudian imannya goyah, keluar dari Islam, murtad meninggalkan agama ini, tergelincir dari hidayah. Tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian bahwa selamanya kita akan berada dalam hidayah keimanan tersebut. Teruslah kita meminta kepada Allah
agar hidayah itu ditetapkan dan dikokohkan pada diri kita. Sehingga setiap hari minimal 17 kali kita memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita jaga salat wajib saja. Di setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, dan di salah satu ayatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami hidayah berupa jalan yang lurus. Terus menerus kita mohon hidayah. Karena hidayah itu sekali lagi tidak ada jaminan akan lestari kita miliki, dan hidayah bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Sehingga ketika kita memohon, beri kami hidayah, maknanya dua. Tetapkan kami dalam hidayah itu dan tambah hidayahmu, ya Allah. Yang keempat, iman itu dijaga dan dipelihara dengan cara bergaul, berteman, bersahabat dengan sesama orang yang beriman. Karena dengan siapa kita bergaul sehari-hari pasti akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Siapa yang berteman dengan penjual parfum, penjual minyak wangi, kata Nabi, wangi-wanginya akan mengenainya. Siapa yang berteman dengan tukang las, bau-bau besi juga akan mengenainya. Ini bukan perbandingan antara penjual parfum dengan tukang las, tidak. Tapi yang Nabi tekankan adalah pengaruh dari siapa yang kita temani dalam kehidupan keseharian ini, dalam kehidupan kita. Pasti akan memberikan pengaruh besar atau sedikit. Jamaah yang dirahmati dimuliakan saudara. Satu yang mesti kita muhasabah. Yang kedua yang mesti kita muhasabah, ibadah kita. Ibadah kita. Baik itu ibadah dalam arti ammah, ibadah umum, yaitu seluruh aktivitas hidup yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maupun ibadah khassah, ibadah khusus atau ibadah murni, yaitu ibadah yang tata caranya, tempatnya, waktunya sudah ditetapkan secara pasti dan permanen dalam agama kita. Salat ibadah mahdah, tata caranya jelas, tidak boleh diubah. Puasa ibadah mahdah, waktunya jelas, tidak boleh dipindahkan. Nah, kita evaluasi pada dua hal, kualitasnya dan kuantitasnya. Kuantitas atau jumlahnya. Tidak boleh kita merasa cukup hanya dengan yang wajib saja. Tapi sempurnakanlah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ramadan berakhir, puasanya jangan ikut berakhir. Ulama mengingatkan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian penyembah Allah, janganlah menjadi hanya sekedar pemuja-pemuja Ramadan. Kalau kita hanya sekedar menjadi ramadhaniyin, pemuja-pemuja Ramadan, Ramadan berakhir, ibadah juga berhenti. Karena yang kita puja-puja hanya Ramadan. Tapi kalau kita menjadi rabbaniyin, pemuja penyembah Allah, meskipun Ramadan berakhir, ibadah akan tetap dilanjutkan. Paling minimal, kalau kaitannya dengan puasa, usahakan tetap puasa sunnah. 1 hari saja dalam 1 bulan. 1 hari saja dalam 1 bulan. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Ada seorang sahabat dari perkampungan Bahiliyah datang menghadap kepada Rasul lalu bertanya, ya Rasulullah, ata'arifuni, wahai utusan Allah, apakah engkau masih mengenaliku? Nabi pandang, tidak. Kamu siapa? Ya Rasulullah, ji'tuka fil amil awal. Saya kan juga datang menemuimu tahun lalu. Nabi pandangi sekali lagi, oh iya betul. Tapi kondisimu sudah sangat berubah. Tahun lalu kamu masih sehat, kelihatan segar, gemuk. Kok sekarang jadi kurus begini? Apa yang membuat keadaanmu berubah? Kata sahabat tadi, bagaimana? Saya tidak berubah ya Rasulullah. Sejak saya meninggalkanmu tahun lalu sampai hari ini, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Maksudnya apa? Saya puasa terus 1 tahun ini ya Rasulullah. Nabi bukannya memuji, malah Nabi tegur. Kata Nabi, lima azabta nafsa. Mengapa engkau menyiksa diri sampai sebegitu rupa? Sum sahra sabri. Cukuplah bagimu puasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Dan kalau ingin puasa sunnah, wa yauman min kulli syahr. Cukuplah 1 hari saja dalam 1 bulan. 1 hari saja dalam 1 bulan. Tidak usah menyiksa diri. Makanya di surah Hud 112 tadi, Allah SWT juga mengingatkan, wala tatawaf, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. 1 hari saja 1 bulan. Tapi kata sahabat tadi,
Ya Rasulullah, zidni fa inna bi kuat. Tambah lagi ya Rasulullah, saya ini kuat. Masa cuma 1 hari saja? Kata Nabi, sudah kalau begitu, yaumain min kulli syahr. 2 hari lah, 2 hari setiap bulan. Kata sahabat tadi, tambah lagi ya Rasulullah, zidni fa inna bi kuat. Saya ini kuat. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu, salah 1 ayam min kulli syahr. 3 hari lah setiap bulan. Zidni fa inna bi kuat. Tambah lagi ya Rasulullah karena saya ini kuat. Ya sudah kalau begitu perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Puasa tinggalkan, artinya selama sedini. Itu yang pertama buat kita sendiri. Sama dengan salat. Jangan merasa cukup hanya dengan salat wajib saja. Sempurnakan dengan salat sunnah. Awal ma yuhasabun nas min amalihim yaumal qiyamah as-salat. Amal manusia yang pertama dihisab, dihitung nanti di hari kemudian salat wajibnya. Fa idza hakam maha kutibat lahu tamma. Kalau salat wajib itu sempurna, dicatat sempurna. Tapi siapa di antara kita yang sempurna salat wajibnya? Ada bahkan mungkin banyak kekurangannya. Ada yang meninggalkan salat karena faktor kemalasan, meremehkan kewajiban salat. Padahal bainar rajuli wal kufri aw syirki tarkus salat. Perantara antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu meninggalkan salat. Begitu seseorang meninggalkan salat karena menganggap salat itu tidak wajib, maka itu akan mengantarkannya kepada kekafiran dan kemusyrikan. Ada yang meninggalkan salat karena kesibukan urusan pekerjaannya. Ada yang meninggalkan salat karena kelupaan. Ada yang meninggalkan salat karena ketiduran. Mungkin ada juga yang meninggalkan salat karena menghadiri acara perkawinan. Banyak yang kita tinggalkan. Terus apa yang mesti kita lakukan? Nabi SAW, Allah kemudian panggil malaikat. Lalu Allah perintahkan malaikat, unzur li abdi, periksa hamba aku ini, periksa. Allah minta tahu ada tidak salat sunnahnya. Kalau ada salat sunnahnya maka Allah perintahkan, atimmu li faraidihi min sunanin, sempurnakan kekurangan salat wajibnya, ambillah dari salat-salat sunnah, dari salat-salat sunnah. Maka jangan sekali-kali meremehkan salat sunnah. Salat sunnah itu yang akan menutupi kekurangan dari salat wajib kita. Sambil kita ikuti ceramah ini, kita azam di hati, niat dalam hati. Kita duduk sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, lewatkan sejenak sekitar 10 menit. Setelah itu salat sunnah lah, 2 rakaat salat sunnah isya. Pahalanya besar. Man shallal badata jama'atan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kita sudah subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, setelah salat dia duduk mengingat Allah. Sekarang kita duduk, dan duduk kita itu untuk mengingat Allah. Kedua sudah kita lakukan. Hatta taqlu asyam, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Yang 6 lewat 1. Lewatkan sedikit dari jam itu, karena jangan salat persis matahari terbit. Setelah matahari terbit, summa yusalli raka'atain. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Kalau ini kita lakukan subuh jamaah, alhamdulillah sudah. Duduk berzikir sementara kita terjaga. Tinggal 1 lagi, salat 2 rakaat setelah matahari terbit. Apa keutamaannya? Kanat lahu ajrul hajj wal umrah. Dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Tamma, pahalanya sempurna. 2 tahun terakhir susah pergi umrah, haji juga susah. Tapi kita tetap bisa dapat keutamaan pahalanya dengan melakukan 3 amalan tadi secara akumulatif. Subuh jamaah, duduk berzikir setelahnya, dan setelah itu salat sunnah isyraq 2 rakaat. Itu yang kedua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga yang mesti kita muhasabah, evaluasi pada diri kita, akhlak kita kepada semua orang, dimulai dari akhlak kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Tapi pernah ditanya, man ahaqqun nasi bi husni suhbati ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak, paling pantas saya perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa, setelah ibu siapa ya Rasulullah? Setelah ibu, ibumu lagi. Nanti setelah 3 kali baru Rasulullah menjawab, setelah itu baru bapak. Mengapa Rasulullah SAW menempatkan ibu
3 derajat, 3 tingkat di atas bapak. Karena ada 3 hal yang cuma ibu-ibu yang pernah merasakan susahnya. Kita Pak yang laki-laki tidak pernah merasakan susahnya. Yang pertama, hamil. Cuma ibu yang merasakan bagaimana susahnya hamil. Apalagi kalau sampai ngidam, susah, berat. Kita tidak pernah merasakan susahnya hamil. Yang kita tahu cuma menghamili saja. Ibu-ibu yang merasakan susahnya hamil. Kemudian yang kedua, melahirkan. Ketika seorang perempuan melahirkan anaknya, perjuangan antara hidup dan mati. Sehingga sampai ada bahasa 1 kakinya di dunia, 1 kakinya dikubur. Di dalam kubur. Salah-salah bisa meninggal. Kita Pak yang laki-laki tidak pernah merasakan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya ketika seorang perempuan itu melahirkan. Kita lihat istri yang melahirkan, sebentar lagi. Kita cuma bisa berkata-kata istri yang merasakan susahnya. Saya tahu bahkan istri saya baru 6 kali melahirkan. Dan setiap selesai melahirkan terakhir ini. Alhamdulillah belum terakhir juga sampai 6 kali. Yang ketiga, cuma seorang istri, seorang ibu yang pernah merasakan susahnya menyusui. Lagi enak-enak tidur di malam hari, bayinya merengek mau menyusui, bangun lagi. Kita Pak yang laki-laki enak-enak saja ngorok. Inilah 3 hal yang menjadikan Rasulullah SAW menempatkan seorang ibu 3 derajat di atas seorang bapak. Sebenarnya kita sudah bisa terlibat melakukannya, memandikan anak, menyuapi anak, bermain-main bercanda dengan anak, dan seterusnya. Tapi 3 hal tadi ibu yang merasakan susahnya. Maka perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita yang masih hidup di dunia ini, juga yang sudah meninggal. Apalagi ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Pada saat-saat seperti itu mereka jauh lebih memperhatikan dan jauh lebih membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Wajar. Dalam hadis diceritakan pernah Rasulullah naik ke atas mimbar. Setiap kali beliau melangkah beliau ucapkan amin. 3 anak tangga mimbarnya Nabi. Berarti 3 kali beliau ucapkan amin. Ketika di atas mimbar seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda ucapkan amin sampai 3 kali?" Kata Nabi, saya aminkan 3 macam doanya malaikat Jibril. Tidak diragukan lagi betapa dahsyatnya doa ini, mustajabnya doa ini. Bagaimana tidak? Ini yang berdoa Jibril alaihissalam dan yang mengaminkan Rasulullah SAW. Beda kualitasnya kalau kita yang berdoa, kita yang aminkan. Ini yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi. Tidak diragukan lagi betapa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja doanya Jibril yang diaminkan Nabi? Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan keburukan kepada seseorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan pergi meninggalkan dirinya sementara dosanya belum diampuni. Nabi ucapkan amin. Jadi kita mesti hati-hati. Ini hari terakhir kita di bulan Ramadan. Kalau sampai Ramadan meninggalkan kita hari ini dan dosa kita belum diampuni, maka kita didoakan Jibril akan mendapatkan keburukan, dan doa itu telah diaminkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan keburukan kepada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia. Lalu ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Padahal seandainya ia berbakti, amal itu saja sudah mampu memasukkannya ke dalam surga. Kita tinggal berbakti saja kepada kedua orang tua yang sudah lanjut usia, ini sudah sanggup memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan kalau orang tua kita masih hidup, apalagi dalam usia yang sangat lanjut. Berikan perhatian yang maksimal kepada mereka. Berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Kasih sayang yang tulus kepada orang tua kita. Tahun ini ada pelarangan mudik. Kita hargai, kita hormati itu demi keselamatan kita. Akan tetapi paling tidak, tetaplah hubungi, telepon orang tua kita. Mereka jauh lebih membutuhkan perhatian kita daripada materi. Dan kita mengatakan, saya selalu kirimkan uang
Saya selalu kirimkan barang dan sebagainya. Mereka jauh lebih membutuhkan perhatian kita daripada materi yang kita kirimkan. Perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita. Apalagi jika sudah meninggal, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Setiap kali kita berdoa, selesai sholat, begitu kita tertinggal, berdoa kepada Allah. Kirimkan surah Al-Fatihah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal. Tuhan, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka berdua ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangiku, terutama ketika aku masih kecil. Perbaiki akhlak kita kepada istri, perbaiki akhlakku kepada suami, perbaiki akhlak kita kepada anak-anak kita dan seterusnya. Yang keempat yang mesti kita evaluasi pada diri kita, ilmu. Tidak boleh kita merasa cukup, tidak boleh kita merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Sungguh ilmu Allah sangat luas. Yang dikaruniakan kepada manusia barulah sebagian kecil. Ramadan berakhir, jangan hentikan mengikuti pengajian, mendengar ceramah. Semakin giat kita untuk menambah ilmu di luar Ramadan. Dan yang terakhir yang mesti kita evaluasi, taubat kita. Semua manusia kecuali Rasul yang maksum, kecuali anak kecil yang belum balik, ya, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Seandainya saya bertanya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, yang merasa dirinya tidak punya dosa, silahkan angkat tangan. Kalau ada yang merasa tidak punya dosa, silahkan angkat tangan. Kalau ada yang berani angkat tangan, yakinlah orang itu sudah bertambah lagi dosanya. Dia sudah berani mengaku tidak punya dosa, pasti ada dosanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an. Kalau tadi pun 112 itu ayat yang paling berat. Sebaliknya ada ayat dalam Al-Qur'an yang paling memberikan pengharapan kepada manusia. Ayat yang paling memberikan pengharapan. Ayat itu adalah surah Az-Zumar ayat 53. Allah berjanji, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, melakukan begitu banyak dosa, terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Jangan putus asa. Bagaimanapun banyaknya dosa yang kita lakukan, besarnya maksiat yang telah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Setelah itu Allah berjanji, "Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Inilah janji yang paling memberikan pengharapan kepada kita semua. Mari sama-sama kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mati mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa itu ya Allah, jika Engkau tidak mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kamilah manusia yang rugi di dunia ini, menderita di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, di akhir Ramadan ini kami sungguh-sungguh memohon kepada-Mu ya Allah dengan merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Karena jika Engkau tidak mengampuni dosa kami sementara Ramadan meninggalkan kami, maka Jibril telah mendoakan kami akan mendapatkan kejelekan dan keburukan. Dan doa itu telah diaminkan oleh Nabi-Mu, dan doa itu tentu telah Engkau ijabah ya Allah. Karena itu ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang terdahulu, yang bahkan boleh jadi kami telah melupakannya. Ampuni dosa-dosa kami yang akan datang jika kami lalai lalu melakukan dosa itu di masa yang akan datang. Ampuni ya Allah dosa-dosa kecil kami yang sering kami remehkan. Ampuni ya Allah dosa-dosa besar kami. Ampuni ya Allah dosa yang kami lakukan secara sengaja dengan penuh kesombongan dan keangkuhan.
Ampuni ya Allah dosa yang kami lakukan karena kelalaian yang merupakan watak kami sebagai manusia. Ampuni ya Allah dosa yang kami perlihatkan. Ampuni ya Allah dosa yang kami sembunyikan di dalam hati kami sambil berharap tidak ada yang tahu padahal Engkau Maha tahu. Bahkan dosa yang hanya Engkau sendiri yang paling mengetahuinya ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu kami, ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, yang telah mengasuh kami dengan sepenuh hati, yang telah membesarkan kami dengan penuh kesabaran, yang telah menyuapi kami ketika kami masih kecil dengan penuh ketelatenan, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang paling baik, mendoakan kami dengan penuh keikhlasan, sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Sebagai anak kami sangat menyadari sampai detik ini dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu memberikan perhatian yang terbaik, penghormatan yang sepantasnya, kasih sayang yang seterusnya kepada kedua orang tua kami. Sebaliknya ya Allah, betapa sering kami menyakiti hati mereka berdua, berkata-kata kasar, bahkan tidak jarang membuat air mata ibu kami menetes. Kami lupa diri ya Allah. Kami lupa bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah darah yang berasal dari kedua orang tua kami. Kami lupa diri ya Allah. Kami lupa bahwa daging yang tumbuh dalam tubuh kami adalah daging yang berasal dari air susu ibu kami. Karena itu ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami dan jangan permalukan di dunia ini, lebih dari di akhirat kelak. Orang tua kami yang saat ini masih hidup, jaga kesehatannya ya Allah. Berikan kepadanya kekuatan lahir batin. Orang tua kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan kami tidak bisa memberikan perhatian yang terbaik, berikan kepadanya kesembuhan ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, curahkan kasih sayang-Mu, ampuni segala dosanya, maafkan kesalahannya, sejahterakan hidupnya, muliakan kedatangannya, lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, masukkan kelak ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kumpulkan bersama dengan para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami jadikan pasangan hidup, suami, istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak kami yang membuat hati kami merasa bahagia dan membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami karena melihat kebaikan pada istri, pada suami, pada anak kami ya Allah. Sebagai suami, sebagai istri kami sadar kami belum mampu melaksanakan kewajiban kami dengan cara yang sebaik-baiknya. Kami lebih banyak menuntut agar hak-hak kami dipenuhi, sementara kewajiban sendiri kami lalai untuk melaksanakannya. Karena itu ya Allah, jadikanlah kami menjadi suami istri yang soleh, solehah. Satukanlah kami dalam surga-Mu kelak, sebagaimana Engkau telah menyatukan kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya Engkau satukan kami di dunia, kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai-beraikan kami di hari kemudian kelak ya Allah. Kami titipkan penjagaan, pemeliharaan anak-anak kami kepadamu. Jadikanlah mereka menjadi anak keturunan yang soleh, solihah, anak-anak yang senantiasa menjaga ketaatan kepada-Mu ya Allah, menjauhi kemaksiatan, anak yang tidak akan pernah melupakan kami kedua orang tuanya,
Meskipun mereka telah sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, semoga anak-anak kami tidak pernah mengabaikan kami sebagai orang tuanya. Bahkan meskipun kami telah tidak ada lagi di dunia ini, ya Allah, semoga anak-anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa-doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridha-Mu dalam kehidupan kami dan mengantarkan kami untuk masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal afwa 'inda al-hisab wal fawz bil jannah wa najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, keselamatan dalam agama kami, kesehatan dan afiat pada tubuh kami, pertambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, kesempatan bertaubat sebelum kematian mendatangi kami, cucuran kasih sayang-Mu, ya Allah, ketika kematian itu mendatangi kami, dan ampunan-Mu setelah kematian itu mendatangi kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut, kemaafan pada hari perhitungan amal, keberuntungan mendapatkan surga-Mu, dan keselamatan terhindar dari api neraka. Allahumma arham mautana washfi mardana. Ya Allah, sayangilah siapapun di antara keluarga kami, tetangga kami, sahabat kami, saudara kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Sembuhkan, ya Allah, siapapun di antara kami yang sakit sedang dalam keadaan sakit. Ya Allah, Engkau pencipta, penjaga, pemelihara manusia. Hilangkanlah penderitaan, berikanlah kesembuhan, ya Allah. Sungguh tidak ada yang sanggup memberikan kesembuhan kecuali Engkau. Kesembuhan yang tidak akan menyisakan rasa sakit lagi setelahnya itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa semua orang Islam, ampuni dosa semua orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup di dunia ini, ya Allah, terutama yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar permintaan kami, dekat di hati kami, mengijabah doa-doa kami, dan Maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami, ya Allah. Lapangkan hati kami, lapangkan hati kami, ya Allah, untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kami, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Lapangkan pula hati kami, ya Allah, untuk secara rendah hati meminta maaf kepada saudara-saudara kami jika kami pernah melakukan kesalahan kepada saudara-saudara kami. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman amara. Ya Allah, turunkan keberkahan di Masjid Jami'ul Mu'amalah. Berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya, terutama isi jamaahnya. Bangunkanlah istana di dalam surga-Mu kelak, ya Allah, bagi siapapun yang telah ikut berkontribusi, ikut menyumbang untuk pembangunan masjid ini. Berikan ketenangan hidup lahir batin, ketentraman dalam keluarganya. Berikan kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi siapapun yang gemar salat berjamaah di dalam masjid ini, ya Allah, dan mengisi masjid ini dengan kegiatan ibadah lainnya. Allahumma ja'al hadzal makanan amina wa arzuq Allahumma amana minhum bil yawmil akhir innaka anta khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan, kami jadikanlah kompleks ini, BTP, Blok L, BTP secara keseluruhan, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan seluruh negeri-negeri muslim. Berikanlah, ya Allah, tempat yang aman, tenang, dan tentram. Berikan rezeki yang halal pada siapapun yang tinggal di sekitar tempat ini, ya Allah, terutama yang beriman kepada-Mu dan beriman pada hari akhir. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarr ma ista'adaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa ilaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, masih banyak yang kami minta, kami ingin minta kepada-Mu, ya Allah. Namun kami merasa malu karena dosa-dosa kami sungguh sangat banyak. Namun jika kami tidak meminta kepada-Mu, ya Allah, kepada siapa lagi kami akan meminta?
Karena itu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi untuk dikaruniakan dalam kehidupannya, kebaikan yang sama pula yang kami minta untuk dikaruniakan dalam kehidupan kami, ya Allah. Semua keburukan yang pernah diminta Nabi-Mu untuk dijauhkan dari kehidupannya, keburukan yang sama pula yang kami minta untuk dijauhkan dari kehidupan kami, ya Allah. Sungguh hanya kepadamu lah permintaan itu ditujukan. Hanya Engkau yang sanggup memberi dan menyampaikan. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolak yang buruk. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan kehendak-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT mengucapkan umur kita dan bertemu kembali di Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.